Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari kota Solo. Berjumpa kembali bersama saya. Nah, sekarang ini saya lagi berada di stasiun Purwosari, Solo. Kali ini saya akan menuju ke kota Wonogiri. Soalnya saya belum pernah ke Wonogiri, yaitu naik kereta api Batara Kresna. Nanti kereta yang akan saya naiki berangkatnya sekitar jam 10 dan menempuh perjalanan 1 jam saja dari Solo ke Wonogiri PP. Nanti saya akan PP ya, akan pulang pergi ya teman-teman ya. Oke, gimana untuk videonya? Selamat menonton sampai tuntas dan jangan sampai Anda lewatkan. Sekarang saya sudah berada di stasiun Purwosari, Solo. Kali ini saya akan menuju ke Wonogiri naik kereta Batara Kresna. Nanti kereta akan saya naiki berangkat sekitar jam 10 ya. Masih ada 1 jam lagi untuk keberangkatan. Oh ya, untuk stasiun Purwosari ini merupakan stasiun kereta api di kota Solo yang melayani kereta-kereta yang notabene kelas ekonomi dan ada campurannya teman-teman. Karena di kota Solo itu terdiri dari 3 stasiun besar, yaitu Solo Balapan, Purwosari, sama Solo Jebres. Kalau Solo Balapan tuh kelas tinggi ya, prestisius seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan beberapa kereta lainnya. Dan stasiun Solo Jebres ini merupakan stasiun yang melayani kereta-kereta campuran ya, bahkan kereta-kereta yang mengarah ke Semarang, kayak gitu ya. Nah, ini stasiun Purwosari Solo. Nah, jadi sekarang saya sudah boarding dan keretanya sudah berada di peron 1 katanya. Katanya jalur 1. Jadi stasiun Purwosari itu ternyata bangunannya kayak stasiun-stasiun zaman dahulu teman-teman. Kayak stasiun-stasiun heritage. Kursi bangkunya aja masih kekasan kursi apa ya? Kursi zaman dulu banget ini. Nah, itu ada daftar kereta, ada komuter lain ke Jogja, ada yang ke Palur. Sudah selesai boarding dan check-in di stasiun Purwosari, dan sekarang saya akan menuju ke kereta yang akan saya naiki yang sudah berada di jalur 1. Nah, saya akan naik kereta api KRD Batara Kresna ke Wonogiri. Nah, yuk sekarang kita menuju ke kereta yang akan saya naiki. Karena ini kursinya sistemnya siapa cepat dia dapat. Jadi untung-untungan nih, kita dapat apa enggaknya kita nggak ngerti juga. Ini dia kereta yang akan saya naiki menuju ke Wonogiri, yaitu kereta Batara Kresna. Nah, ini kita cari kereta yang tidak terlalu dekat dengan pembangkit ya, karena takut bising. Nah, ini kita mau di gerbong berapa belum tahu ya, karena ini bukan pilih, kita seatnya ngacak, atau siapa cepat dia dapat, atau untung-untungin kita dapat kursi apa enggak. Nah, ini tampak depannya. Mau di mana? Hah? Mau di sini nggak apa-apa? Ya, yang terakhir tadi ya? Iya, gerbong 1 aja boleh. Sini ya. Nah, ini ya interiornya dari kereta Batara Kresna. Mau itu aja nggak apa-apa? Ya, boleh. Bisa lurus kakinya. Nah. Sekarang saya sudah berada di samping dari kereta yang akan saya naiki menuju ke Wonogiri selama 1 jam ke depan. Dan nanti saya akan PP atau pulang pergi tektokan ya dari Solo, Wonogiri, lalu kembali lagi ke Solo. Perjalanan naik Batara Kresna akan ditempuh selama 1 jam teman-teman, untuk waktu tempuhnya dari Solo ke Wonogiri. Kalau PP berarti di total jadi sekitar 2 jam perjalanan ya. Dan untuk tarif dari kereta Batara Kresna ini, tarifnya itu Rp4.000 aja. Jadi 4.000 ya bisa dibilang harga yang worth it lah, yang murah dan terjangkau ya untuk kereta
Batara Kresna ini. Dan untuk sistemnya ini nggak bisa milih tempat duduk ya. Tempat duduknya ini siapa cepat dia dapat. Jadi kalau kalian pesen tiket via Akses by KAI lewat aplikasi itu nggak bisa milih tempat duduk. Jadi kita bisanya SCDD, siapa cepat dia dapat. Oh ya, untuk kereta Batara Kresna ini tuh armadanya menggunakan armada MCW 302. Itu kalau nggak salah buatan dari Nippon Sanyo Jepang. Dan dulu itu bekas atau ex dari kereta Kedung Sepur Semarang Rombo. Nah dulu kan kalau nggak salah Batara Kresna itu pernah menggunakan armada railbus ya. Railbus Batara Kresna, namun armadanya berubah menjadi armada yang bekasan dari kereta Kedung Sepur ini. Jadi kereta Kedung Sepur itu sekarang ini ya, bukan armada seperti ini lagi, tapi armadanya itu kalau nggak salah ekonomi 106 kursi, yang kayak ekonomi PSO kayak gitu. Nah ini dulu punyanya Kedung Sepur terus dimutasi ke Dipo Solo. Jadi di kereta Batara Kresna, walaupun kereta lokal jarak dekat, tetap ada kamar mandi alias toilet. Jadi toiletnya ini ada di satu sisi saja ya, ada dua, toilet khusus pria dan toilet pria dan wanita. Nah, kita lihat dulu seperti apa toiletnya. Jadi di sini tuh kayak gini ya untuk toiletnya. Ada kloset, ini ada ember, gayung sama wastafel. Nah, gini ya. Ya, itu. Nah, kita sekarang lihat dalemannya ya. Ini yang bisa menjadi pembeda, itu nggak ada klosetnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buang air besar itu di sebelah sana tadi, ini khusus buang air kecil ya. Nah, cuma urinoir kayak gini doang nyiramnya. Wastafel tetap ada jendela. Terus ini juga pakai apa ya, bahan keramik mungkin temboknya ini ya. Akan segera diberangkatkan tepat pada waktunya pukul 10:00 kereta api Batara Kresna yang akan berhenti di stasiun Solo Kota, Sukoharjo, Pasar Kota, dan berakhir di stasiun Wonogiri. Mohon periksa dan titipkan tiket dan barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di ruang tunggu stasiun Purwosari. Jam 10 tepat berangkat dari stasiun Purwosari. Ini keretanya langsung meraung-raung. Kita akan berbelok ke kanan ya, ke arah Solo Kota, Sukoharjo, sampai Wonogiri. Dan jalur yang lurus itu merupakan jalur ke arah Solo Balapan dan Solo Jebres sampai Surabaya. Jadi perpecahan jalur ya, di Purwosari itu juga ada percabangan. Jadi bisa dibilang ini kereta yang spesial ya, lewat pinggir Jalan Selamat Riyadi Solo. Jalan Selamat Riyadi itu merupakan salah satu jalan di kota Solo yang bisa dibilang jalan utama ya. Nah, kita lihat sensasinya seperti apa. Berarti ini nggak bisa banter nih teman-teman, nggak bisa kecepatan tinggi dulu. Dan ini keretanya meraung kayak gitu ya. Menurut Om Hanang gimana setelah keberangkatan? Bagus keretanya, masih oke lah. Oh iya. Dengan tiket 4.000, PP 8.000, kita melewati di Selamat Riyadi, kita bisa sampai ke Wonogiri. Nanti kita akan melewati dari starting kita di stasiun Purwosari, terus masuk di stasiun Solo Kota, habis itu nguter Sukoharjo, nguter
Setelah itu kita sampai di stasiun Wonogiri. Oke. Semoga perjalanannya lancar ya sampai nanti Wonogiri dan kembali lagi ke Solo. Jadi rencananya ini kami berdua ini tektok ya. Tektok tuh PP aja seharian. Jadi kami tuh akan ke Wonogiri naik kereta Batara Kresna ini PP. Karena perginya berdua jadi 16.000 total PP ya. Karena satu tiket kan 4.000 dikali 2 orang 8.000 ya. 8.000 itu PP. Kalau sekali jalan 4.000. Oleh-oleh sombong itu yang Gajah Mada itu kan? Oh betul. Kayak Justip gitu kan? Tadi jalan Slamet Riyadi ini sampai mana? Ini patung ketok ini. Patung yang Slamet Riyadi ya? Betul. Arah Pasar Gede? Betul. Pasar Gede. Ketok ini. Ini melewati pusat kuliner Galabo. Ini pusat kuliner semua ya? Galabo. Oh. Sebelah kiri PGS. PGS. Pusat Grosir Solo. Apa? Oh, PGS. pusat Grori. Apa? Grosir. Grosir. Jualan kain. Oh, kayak ini ya, kain-kain kayak gitu ya? Sebelahnya kan Klewer nih, ada PGS. Nah, ini pusat kuliner teman-teman. Kalau di Semarang kan kayak Simpang 5 ya. Iya. Tapi Solo ini namanya Galabo. Geladak Langan Bogan. Apa? Galabu, Geladak Langan Bogan. Oh, itu ya. Kita mau masuk stasiun kota. Oh. Ini S35 terus nih. Klakson terus karena kan ini ya banyak perlintasan yang kelas ini, Semboyan 35 tuh klakson. Oh. Klaksonnya kereta. Karena ini banyak ya kredit ya, karena jalurnya kredit banget, jadi makanya S35 terus. Lakson terus dari tadi tuh sepanjang jalan. Karena kan jalurnya rame, makanya S35 terus. Masinisnya membunyikan klakson kayak gitu. Live apa? YouTube. Oke, jam 10.17 kita sudah sampai di stasiun Solo Kota. Pemberhentian pertama dari kereta Batara Kresna. Penumpangnya juga banyak ya ternyata ya teman-teman ya yang naik dari Solo Kota ya, nggak nyangka loh bisa banyak nih. Sudah berangkat dari stasiun Solo Kota, pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Pasar Nguter. Dan ini udah mulai agak ngebut ya teman-teman, udah menaikkan kecepatannya. Tadi kan selama dari Purwosari sampai Solo Kota kan jalannya pelan-pelan karena kan pinggir jalan ya teman-teman, dan membunyikan S35 atau membunyikan klakson. Dan sekarang udah agak kondusif, jadi udah mulai banter dan view-nya itu pemukiman warga, pinggir-pinggir itu ada rumah-rumah kayak gitu. Gimana Om Hanang, kesan-kesan setelah berangkat dari stasiun Solo Kota? Ya, ini speednya udah mulai naik dikit ini. Karena udah mulai lepas dari keramaian. Kita akan masuk di daerah pinggiran Solo menuju ke daerah Sukoharjo. Oh. Habis ini berhenti di Sukoharjo teman-teman untuk kereta Batara Kresna ini setelah dari stasiun Solo Kota. Habis Sukoharjo itu Pasar Nguter, habis itu Wonogiri. Sepuluh 36 masuk stasiun Sukoharjo. Stasiunnya berada di kanan ya.
Perjalanannya sudah tiba di stasiun Wonogiri jam 11 tepat. Ternyata gak expect ya, penumpangnya banyak juga teman-teman yang naik di kereta Bahtara Kresna ini. Iya, pertama kali ke Wonogiri ya Om? Nah, oke, siap. Sudah jajan, ini beli irigasi sama beli fondasi. Irigasinya ini aqua sama beli es teh. Om Hanang beli martabak, berapaan Om? Aku 2000. 2000 ya, dapat 10.000 ya. Dapat 10 biji. Sama saya beli batagor. Batagor tadi berapa? 10.000. 10 ya. Banyak banget perbekalannya ini. Karena di kereta itu nggak ada layanan jualan makanan minuman, nggak ada restorasi, jadi ya udah terpaksa harus beli di luar teman-teman. Jadi kereta lokal tuh memang nggak ada kereta makan ya, nggak ada resto ya. Nah ini belinya banyak banget. Beli es teh. Nih stasiunnya ya. Jadi untuk stasiun Wonogiri, untuk bangunannya kayak gini ya teman-teman. Untuk bangunannya, kalau yang saya notice, ini seperti stasiun-stasiun zaman dahulu. Ubinnya itu kayak stasiun-stasiun heritage kayak gitu ya. Nah, ini ya stasiunnya ya. Sudah berada di stasiun Wonogiri, jadi sekarang saya mau kembali lagi ke arah Solo. Ke arah Solo naik kereta Bahtara Kresna. Nanti kereta Bahtara Kresna yang akan saya naiki diberangkatkan sekitar jam 12 dari stasiun Wonogiri. Menempuh waktu perjalanan sekitar 1 jam saja dari Wonogiri ke Purwosari Solo. Oh ya, untuk stasiunnya berada di belakang saya. Stasiunnya itu bisa dibilang stasiunnya kecil, gak terlalu besar. Dan kalau yang saya perhatikan itu stasiunnya kayak bangunan-bangunan zaman dahulu. Jadi ubin-ubinnya atau lantai-lantainya itu kayak stasiun-stasiun zaman Belanda, teman-teman. Zaman dulu aja pokoknya. Stasiun heritage. Ini lagi menunggu Om Hanang. Om Hanang lagi beli cimol. Beli cimol. Om beli apa Om? Kentang. Kentang cimol ya? Kentang goreng sama cimol. Berapaan? 10.000 campur. Oh, 10.000 ya. Jadi Om Hanang jajan martabak sama tambahannya itu, sama tadi saya beli air putih, air mineral, sama beli es teh. Jadi kita jajan dulu, 1 jam dimanfaatkan untuk jajan ya. Ngisi perut, ngisi tenaga dulu biar kuat, soalnya di kereta itu nggak ada kereta makan ya, nggak ada layanan makanan dan minuman yang dijual. Sudah boarding dan masuk ke stasiun Wonogiri lagi. Jadi kereta yang akan saya naiki kembali ke arah Solo sudah tersedia di jalur 2 stasiun Wonogiri. Jadi kereta Bahtara Kresna ini nanti diberangkatkan kembali dari stasiun Wonogiri sekitar jam 12. Jam 12 pas. Dan kereta yang digunakan menggunakan armada KRD jenis MCW 302. Jadi dulu tuh bekas armada Kedung Sepur. Lalu Kedung Sepurnya menggunakan rangkaian ekonomi 106 tempat duduk. Lalu armada ini dimutasi ke Depo Solo, sebagai kereta Bahtara Kresna. Jadi Bahtara Kresna ini mulai pakai armada ini tuh kalau nggak salah mulai GPK 2025. Kalau dulu kan sebelumnya pakai railbus ya. Sekarang sudah berubah armada. Nah itu ya armadanya. Full seat. Di sebelah situ juga full. Nah saya mau ambil di mana ya? Aduh, full lagi. Ya ampun, full. Gak dapet. Berarti harus gimana ini? Sebentar ya, ini lagi effort. Harus ke gerbong belakang coba. Gerbong belakang masih ada kursi nggak? Habis ya?
Waduh, ini kayaknya kita terpaksa berdiri deh. Wah, ternyata penuhnya nggak masuk akal walaupun ini hari kerja ya Om. Ya, betul. Hari kerja ini fullnya gila loh. Tapi pas berangkat masih hoki, masih dapat kursi tadi. Apa ya? Berusaha. Berdiri aja ya Om. Ya udah terpaksa berdiri nih. Untung Om Anang udah ngecas. Udah ngecas tadi jas HP. Ya. Udah. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam kereta Batara Kresna yang akan saya naiki menuju ke Purwosari Solo. Akan kembali lagi ke Solo dan ternyata saya nggak nyangka loh penumpangnya walaupun weekday tapi ramenya minta ampun sih, laris banget. Jadi pas tadi di stasiun Wonogiri kan ada penumpang yang mau beli tiket go-show atau beli tiket langsung di loket. Terus di loket itu ada keterangan tiketnya sudah habis, sudah ludes. Nah, dan walhasil akhirnya ya itu nggak bisa naik kereta teman-teman. Jadi udah ini saya sebenarnya salah juga ya. Tadi gara-gara Om Hanang beli jajan dulu jadi harus nunggu Om Hanang. Ini salahnya kita nggak dari tadi masuk padahal waktunya banyak sih, tapi nggak apa-apa. Ini pengalaman juga naik kereta Batara Kresna mendapat kursi yang enak tadi pas berangkat, tapi begitu udah nyampe Wonogiri turun pas mau balik ke Solo ini saya nggak dapat kursi teman-teman, tapi wis gak apa-apa lah. Nanti kalau misalkan ada penumpang yang turun di tengah-tengah misalnya di Pasar Nguter, di Sukoharjo atau di mana, saya bakal nempatin kursi yang ada. Ya udah nanti berdiri dulu teman-teman. Dan karena ini kan sistemnya SCDD ya, siapa cepat dia dapat untuk sistem di kereta Batara Kresna ini. Jadi tanpa tempat duduk. Walaupun sebenarnya ada nomor kursinya ya, tapi apa sistem di tiketnya itu tanpa tempat duduk. Kita nggak bisa milih seat. Kita manut aja kayak gitu ya. Ini pendapat dari Om Hanang, gimana rasanya kita nggak dapat kursi? Nggak apa, kita berdiri sebentar 1 jam. Ya 1 jam saja. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada kursi kosong, dudukin aja. Ya, siap. Oke. Ini sebenarnya kesalahan kita juga, kesalahan Om Hanang. Kita terlalu lama di luar. Kita baru first time kan di sini, jadi Ya. belum tahu trik dan tipsnya. Ya nggak apa-apa, oke. Kayak gitu aja paling ya. Lihat, penumpangnya banyak banget cuy, nggak nyangka loh. Nah, karena keberangkatan masih sekitar 18 menit lagi, saya di sini pengen melihat ke depan dulu ya, keluar dulu untuk armada kereta Kedung Sepur kereta Batara Kresna. Jadi untuk kereta Batara Kresna ini tuh menggunakan armada MCW 302 ya, jenis KRD-nya. Dan ini ada tulisan Kedung Sepur teman-teman. Nah, tulisan Kedung Sepurnya ini masih ada, kayak ada bekas-bekas tempelan kayak gitu. Namun kereta ini sudah dimutasi atau dialokasikan ke kereta Batara Kresna. Nah, saya menempati armada di K3 sih, K13821. Kereta eksekutif. Kalau kode 3 itu berpenggerak diesel hidrolik. Mulai dinas di 1982 dan nomor urut pertama. Depo SLO yang merawat armada ini yaitu Depo Solo ya. SLO itu kepemilikannya ya. Nah, jadi kayak gitu aja ya. Kereta ini tuh diproduksi tahun 1982 di Nippon Sanyo, Jepang. Karena kereta ini berdasarkan yang saya baca-baca di internet, kereta ini tuh produksi di Nippon Sanyo, Jepang dan diimpor ke Indonesia itu kalau nggak salah tahun 70 sampai 80 akhir kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Dan kalau nggak salah armada MCW 302 itu pernah mau dialokasikan untuk kereta Bandara Internasional Kuala Namu Medan. Cuma rencana itu tidak jadi teman-teman. Akhirnya dialokasikan ke armada Kedung Sepur dulu. Nah, setelah Kedung Sepur
ke armada kereta Batara Kresna per 1 Februari kemarin. Jadi sekarang saya sudah berada di samping kereta Batara Kresna yang akan saya naiki menuju ke Purwosari Solo, dan perjalanannya waktu tempuhnya sekitar 1 jam perjalanan ya. Jadi nanti berangkatnya jam 12 sampai Solo jam 1 ya, jam 13.00, dan nanti pemberhentiannya di Pasar Nguter, Sukoharjo, Solo Kota, dan Purwosari. Nah ini kami berdiri ya, nanti kalau misalnya ada kursi yang kosong, nggak ada penumpang, saya tempati aja. Soalnya ini sistemnya siapa cepat dia dapat. Kayak gitu ya. Kayak gitu aja ya. Jam 12 tepat berangkat dari stasiun Wonogiri. Sampai jumpa lagi Wonogiri. Merapat stasiun Pasar Nguter jam berapa ini? 12.12. Berarti dari Wonogiri ke sini itu 12 menit total perjalanannya. Pasar Nguter, stasiun Pasar Nguter. Om Hanang. Bentar lagi nyampe Sukoharjo ya. Om Hanang turun di Sukoharjo, saya lanjut ke Solo. Oke. Soalnya Om Hanang mau ada sesuatu dulu, ada kerjaan dulu di Sukoharjo ya. Jam 12.23 kita sudah sampai di Sukoharjo. Nah, ya, sampai jumpa Om Hanang. Nah, perjalanan kita sudah sampai di Sukoharjo. Om Hanang turun di Sukoharjo, saya lanjut ke Solo. Nah, .39 kita masuk, berhenti di stasiun Solo Kota. Ini sudah memasuki kota Solo ya. Stasiunnya berada di sebelah kanan kalau dari arah Wonogiri. Ini berangkat dari Solo Kota, penumpangnya langsung sepi teman-teman. Bukan sepi banget ya, tapi langsung ada yang turun banyak, jadi mendapatkan kursi. Bersyukur nih, saya di nomor 3D. Nah, ini sekarang jam 12.42,
sekitar 18 menit lagi kita akan sampai di Purwosari, Solo. Di sebelah sana juga kosong di 3AB. Nanti kita akan melewati Jalan Slamet Triadi Solo. Jalan yang bisa dibilang itu jalan utama ya. Sekarang perjalanannya sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Kota dan sebentar lagi akan berhenti di stasiun Purwosari Kota Solo. Oh ya, langsung aja saya akan bahas kesan dan kesimpulan saat naik kereta api Bathara Kresna ini. Jadi kereta Bathara Kresna merupakan salah satu kereta api yang melayani rute perjalanan dari Solo Purwosari ke Wonogiri pulang pergi. Dan terdapat 2 keberangkatan dalam sehari ya, yaitu keberangkatan pagi dari Solo dan juga keberangkatan siang dari Solo. Kalau siang dari Solo itu jam 10, kalau dari Wonogiri pagi itu jam 8, kalau dari Wonogiri siang itu jam 12. Dan perjalanannya waktu tempuhnya sekitar kurang lebih 1 jam ya, dari Solo ke Wonogiri maupun Wonogiri ke Solo. Oh ya, untuk tarifnya ini murah, cuma Rp4.000 aja ya untuk tarif dari kereta Bathara Kresna ini. 4.000 sudah dapat kelas eksekutif kayak gini ya, itu udah murah banget teman-teman. Dan juga karena saya pergi berdua jadi totalnya 8.000 ya. Terus kalau misalnya PP jadi 16.000. Jadi totalnya untuk pulang pergi saya kali ini karena perginya sama Om Hanang jadi Rp16.000. Kalau misalnya solo trip atau pergi sendiri totalnya 8.000 ya kalau misalnya PP. Kalau 4.000 untuk sekali jalan ya dalam perjalanan ini. Terus untuk suspensi, kalau kenyamanan kalau menurut saya sudah cukup baik ya, kenyamanan. Maksudnya kenyamanan goncangan tuh udah bisa dibilang goncangannya minim, lalu untuk goncangan nggak limbung, tapi kebisingannya masih berasa ya. Untuk kekedapan suaranya kalau menurut saya masih kurang, karena ini suara mesin yang meraung-raung itu masih masuk banget ke kabin ya. Kayak gini aja mungkin untuk kesimpulannya, dan semoga kereta ini langgeng dan selalu dipertahankan ya untuk kereta Bathara Kresna ini. Soalnya ini penumpangnya walaupun hari kerja, hari weekday tetap rame teman-teman. Dari Wonogiri ke Solo aja tuh rame banget. Makanya saya sampai nggak dapat kursi tadi, dan bersyukurnya mendapat kursi baru di Solo Kota. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk kereta Bathara Kresna. Jadi kereta Bathara Kresna ini tuh bener-bener recommended banget untuk kalian coba. Misalnya dari Solo mau ke Wonogiri maupun Wonogiri ke Solo, bisa PP ya, bisa pulang pergi juga ya nyobanya. Kayak saya ini tuh tektok aja PP dari Solo ke Wonogiri, lalu Wonogiri ke Solo. Cocok buat temen-temen yang gabut, yang pening juga nih, cocok banget. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Ini Om Hanangnya udah turun di Sukoharjo karena tadi beliau ada suatu urusan di Sukoharjo, makanya saya nggak bisa menemani Om Hanang ya sampai Sukoharjo, karena nanti akan lanjut perjalanan lagi ke Semarang. Jadi ini saya full trip, alhamdulillah bisa full trip juga PP. Kalau Om Hanang capnya belum lunasnya karena beliau ada acara di Sukoharjo, ada panggilan mendadak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oh ya, ada satu lagi saya pengen ngasih tahu ya. Ini untuk AC-nya ini dingin banget teman-teman. Yang dingin-dingin sih nggak berlalu ya, tapi sejuk bisa dibilang. Nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin banget. Dan ini kereta cuma bawa 3 kereta ya teman-teman. Dan ini tuh kursinya siapa cepat dia dapat, sistemnya Bathara Kresna ini. Jadi kita nggak bisa milih kursi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jadi untuk tampilan kursinya ini seperti eksekutif ya teman-teman, ala-ala eksekutif, dan footrestnya juga kayak eksekutif. Tapi ini footrest model lama ya. Dan walaupun statusnya kereta lokal, rangkaiannya KRD, tapi tetap ada colokan listrik juga.
Nah ini buat temen-temen yang mau ngisi daya, ngisi gadget bisa banget. Dan untuk AC-nya itu di tengah teman-teman. AC-nya kan AC sentral, AC-nya di tengah. Ya jarak antar kursinya enak banget, luas. Tapi di sini tuh kayaknya nggak ada meja makan ya. Ya wajar ya, ada layanan kereta makan atau layanan restorasi. Jadi kereta ini tuh nggak ada yang jual makanan kayak gitu ya, makanya nggak ada mejanya. Nah ini kita pelan-pelan, santuy. Jam berapa ini? Sekitar jam 12.58, awal 2 menit kita sudah sampai di tujuan akhir stasiun Purwosari. Keren loh, 2 menit loh awalnya loh, gokil. Gokil banget awalnya 2 menitan. Perasaan tadi di stasiun-stasiun itu tepat-tepat, tapi ini on time, awal. Yuk turun. Ini sampai di Purwosari. 2 menit saja awalnya. Ini titipannya Om Hanang. Tadi Om Hanang beli kentang sama cimol, sama beli martabak. Karena beliau turun di Sukoharjo, tak bawai ke Solo. Isi Pak. Alhamdulillah tiba dengan sempurna di Purwosari Solo. Terima kasih Batara Kresna. Ini dia. Sungguh pengalaman yang menyenangkan buat saya. Tadi saya sudah ngicipin kereta Batara Kresna. Nah, keretanya berada di sebelah saya itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya dari Purwosari, Wonogiri sampai Purwosari lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Ini titipan Om Hanang. Dibawa Om Hanangnya terus Sukoharjo soalnya. Tuh keretanya. Pakai kelinci ya. Nah kita foto dulu. Nah stasiun Purwosari kayak gini ya untuk bangunannya teman-teman. Dan sekarang kita keluar. Ternyata penumpangnya ramai juga ya di Purwosari Solo. Karena bercampur mungkin dengan penumpang KRL Jogja Solo mungkin. Bahkan yang diperpanjang ke Palur. Tuh KRL tuh banyak banget. Gokil, ini nggak tahu KRL yang ke mana ini. Palur atau yang ke Jogja? Nggak tahu aku. Rame cuy penumpangnya, rame banget nih.